Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita malam hari ini melakukan sesuatu yang istimewa, yaitu kita berkumpul karena cinta, untuk membahas cinta. Dalam hal ini kita membahas cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak akan pernah mampu kita mengukur dan menggambarkannya. Dan kita untuk ke depan kita akan bahas sedikit masalah itu. Kemudian ada session yang seperti katakan Habib Ridho tadi, session tanya jawab dan bebas. Dan alhamdulillah teman-teman ucapkan terima kasih juga kepada para habaib, para guru, wabil khusus Al-Habib Ahmad Al-Munawwar, Al-Habib Salim Al-Haddar, Al-Habib Ridho Al-Bahar, dan para habaib yang lain, dan juga guru PAI dan para guru yang lain, dan juga ke Raden Coffee, ya, Raden Coffee yang memberikan fasilitasnya, tempatnya. Dan ini katanya perdana ya, acara seperti ini perdana, baru pertama kali. Nah, jadi kita berharap juga acara-acara seperti ini memang sering dilakukan, karena kita sering lupa dengan cinta. Sekarang kita kembali ke masalah cinta tadi. Cinta ini merupakan sesuatu yang abstrak sekali lagi, dan tidak bisa kita ukur atau kita ceritakan atau kita gambarkan. Sedangkan cinta itu sendiri merupakan modal utama kita untuk menjadi umat Nabi. Karena tanpa modal cinta, maka kita akan melakukan apapun dalam syariat ini setengah hati. Padahal Nabi ini cinta kepada kita itu istimewa. Nabi cinta sama kita ini luar biasa. Nabi cintanya sama kita sudah tidak bisa diukur sudah. Tapi kita sebagai umatnya tidak membalas dengan cinta yang sama. Tapi kita sebagai umatnya kita bingung untuk mencintai Nabi itu seperti apa. Tapi kita umatnya karena juga bingung juga cinta itu kayak apa sih. Nah, kita mulai dulu dari yang mudah. Kadang anak-anak muda, ya kita semua muda lah di sini ya, tidak ada yang tua insya Allah. Ya, Guru Pai. Guru Pai termasuk paling muda di sini. Biasanya kalau anak muda ini kalau masalah cinta itu kayak pakar begitu kan. Dengan mengungkap cinta, bahkan kalau lagi di mabuk cinta itu subhanallah menjadi orang-orang yang ahli syair. Padahal kadang-kadang syairnya itu nyontek di Google. Betul. Kalau zaman dulu katanya ya, kalau zaman dulu, atau mungkin yang sudah pernah muda zaman dulu, kalau lagi kasmaran itu mereka suka nonton film India sambil bawa notes buku sama pulpen. Jadi nanti ada kata-kata yang bagus nanti catat. Nanti kata-kata ini dipakai untuk surat kepada yang dia suka ini. Intinya cinta itu kadang-kadang kita menganggap bahwa kita itu cinta, tapi sebetulnya kita tidak mampu membedakan antara cinta dengan nafsu. Dan perbedaannya itu sangat-sangat sedikit sekali. Mana itu cinta, mana itu nafsu, kita tidak paham. Kita mengaku cinta sama Nabi, tapi dalam satu sisi lagi ternyata kita bukan cinta sama Nabi, tapi cinta sama diri kita sendiri. Contoh, ada beberapa orang yang suka maulid, di mana-mana datang. Hadir ke sana, hadir ke sini, di mana-mana. Perjalanan jauh juga dia berangkat. Dan dia mengatakan pecinta Nabi, pecinta Rasul, pecinta keluarga Nabi, para muhibbin dan seterusnya. Apakah dia cinta? Dilihat. Kalau dia melakukan itu semuanya, tapi dia mendapatkan kenikmatan tersendiri di situ, dan dia melupakan hal-hal yang merupakan kewajiban bagi dia, maka ini bukanlah cinta. Contoh,
Berangkat maulid kemana saja tapi sholatnya hilang. Isyaknya tidak tahu kemana, maghribnya tidak tahu kemana, subuhnya tidak tahu kemana. Tapi mengaku cinta, ini aneh. Kadang-kadang kita ini bisa kita jadikan barometer, cinta enggak sih kita sama Nabi, cinta enggak sih kita hadir majelis ini, cinta enggak sih sama Nabi. Kita lihat barometernya. Kita hadir di majelis yang vokalnya enak, musiknya enak, kemudian mungkin tempatnya juga nyaman, ber-AC lah. Kita merasa nyaman dan kita mengatakan kita merasa cinta. Oke, sekarang kita balik. Andai kata vokalnya nggak enak, musiknya ya mungkin baru belajar terbang, kemudian tempatnya juga nggak nyaman, panas, nggak ada AC. Tapi qasidah yang dibaca sama. Yang tadi yang suara enak, tempat ber-AC dan sebagainya, kita merasa bahwa kita mengingat Nabi dan kita merasa kenyamanan di hati dan kita merasa meluapkan rasa cinta kita sama Nabi bla bla bla. Oke. Apakah kita memang betul sama cinta sama Nabi? Coba barometernya dibalik. Kalau tempatnya berbeda, vokalnya berbeda, musiknya berbeda, tapi gosidahnya sama, maulidnya sama, tujuannya acara itu sama. Apakah masih merasa nyaman? Kadang banyak yang mengatakan enggak nyaman. Ya enggak nyaman dong, suaranya aja kayak suara centang biru tapi enggak dibalas. Status online. Bukan kesel lagi, galau. Status online. Bahkan update status. Tapi enggak balas. Dan kita mengatakan cinta sama dia. Kalau kita marah, kita kecewa, kita kesel, kita galau, maka sebetulnya kita cinta sama diri kita lebih banyak daripada cinta sama dia. Kenapa? Karena kita mengharapkan balasan, karena kita inginkan kenyamanan. Ini barometer juga. Karena cinta itu sebetulnya apa yang kita beri, bukan apa yang kita terima. Kita cinta itu adalah mentaati, bukan harus ditaati. Itu cinta. Memberi tanpa pamrih. Memberi tanpa ada imbalan. Memberi tanpa harapan balasan. Itu mahabbah. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW cintanya pasti berbalas. Cinta kepada Allah pasti berbalas. Bahkan umat yang tidak cinta pun dibalas dengan cinta. Maka itu jangan sampai kita mencintai Nabi dengan cara yang salah, padahal Nabi cinta sama kita apapun kondisi kita sama beliau. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa cinta sama Nabi? Bagaimana cinta kita benar sama Nabi Muhammad SAW ini? Ada satu kaidah dalam bahasa Arab, dalam perkataan syair Arab, dikatakan al-mar'u innal muhib liman yuhib muti'u. Orang yang cinta pasti mentaati yang dia cintai. Tanpa sekali lagi mengharapkan dipuji, tanpa mengharapkan dibalas, tanpa mengharapkan ada imbalan apapun. Kalau kita cinta sama Nabi, maka kita mentaati Nabi, ini bukti wujudnya. Kita cinta sama Nabi, bukan cuma maulid yang kita lakukan, bukan cuma sholawatan yang kita lakukan, tapi kita mengikuti apa yang telah diturunkan kepada kita oleh Nabi melalui para ulama kita. Sholatnya, yang wajibnya, dan sebagainya. Dan itu hal yang mudah sebetulnya. Mewujudkan rasa cinta sama Nabi dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, lakukan semua kewajiban. Yang kedua, hindarkan semua larangan. Yang ketiga, perbanyak amalan-amalan sunnah semampu kita. Udah, simple. Itu wujud cinta. Kalau kita memang cinta sama Nabi, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kadang, maaf. Kadang ada orang yang ikut-ikutan. Suka maulid, sholawatan. Hebat memang sholawatan ini istimewa, pahalanya besar, fadilahnya utama, luar biasa. Memang iya. Cuman ada yang cuma ikut-ikutan. Ikut-ikutan sholawat, ikut-ikutan majelis ini, majelis itu. Tapi sebetulnya tidak cinta sama Nabi.
Sebetulnya nggak ada cinta sama sekali di hatinya. Nah kemudian ketika dia cinta sama Nabi, pasti orang ini taat sama Nabi, itu bukti cinta. Seorang istri, anak katakan istri bukan pacar, karena pacar itu kan sesuatu yang haram sekali lagi ya. Tadi itu kan cuma contoh. Seorang istri yang cinta sama suami, diperintah suami apapun dia pasti taat. Seorang suami cinta sama istri, istrinya minta apapun pasti dilakukan. Di beberapa pengajian anak sering sampaikan, kebetulan anak dulu pecinta alam, sampai sekarang sih. Kita punya kelompok pecinta alam di Malang itu namanya Avos Wal Makumba namanya. Ada salah satu teman di pecinta alam ini, istrinya hamil. Hamil anak pertama, ngidam. Ngidamnya bunga edelweiss, malam hari itu juga jam 11-an dari Gunung Arjuna. Gunung Arjuna ini gunung tertinggi nomor 2 di Jawa setelah Semeru. Dan terkenal angker. Ini malam-malam, istrinya ngidam bunga edelweiss yang tumbuh di lereng, karena bunga edelweiss itu tumbuhnya di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah biasanya. Edelweiss di Gunung Arjuna malam hari itu juga. Kalau kita gimana? Kalau kita tidak cinta atau setengah cinta mungkin, kita suruh berangkat sendiri mungkin itu istri. Tapi karena dia cinta, Masya Allah luar biasa sama istrinya, dan ini anak pertama, berangkat. Malam hari itu berangkat sendirian. Karena tidak ada packing, tidak ada persiapan, packing seadanya, berangkat. Kalau bahasanya tolak balik apa namanya, berangkat PP gitu, pulang pergi. Jadi nggak pakai nginep. Padahal harusnya standarnya itu nginep 2-3 hari. Berangkat demi cinta. Sama dengan para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika turun ayat perintah untuk jihad pada perang Badar, yang secara logika nggak masuk akal, secara hukum perang sekalipun, siasat taktik perang ini tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Coba, perang Badar ini, ya, 1000 pasukan terlatih, Nabi Mustafa. Habib Mustafa. Ini pemuda juga. Pemuda. Anda lanjutkan. 1000 pasukan terlatih, pasukan bersenjata lengkap, orang-orang kafir Quraisy datang ke Badar dan disambut dengan pasukan muslim yang jumlahnya 313 secara muktamad ukurannya, apa jumlahnya, dengan persenjataan minimal dan bukan tentara terlatih. 313 ini yang punya pedang cuma berapa orang, yang punya tombak juga berapa orang, yang lainnya seadanya. Kalau secara logika ini kan secar nyawa namanya. Perintah jihad 313 orang melawan 1000 pasukan terlatih, 3 kali lipat. Ini tidak masuk akal. Ini sama aja dengan bunuh diri. Tapi karena cintanya sahabat sama Nabi luar biasa, mereka tidak lagi memikirkan, oh resikonya begini nanti, ini tidak masuk akal, ini mustahil dilakukan, begini begitu, ini berat dan ini sebagainya. Tapi berangkat. Bahkan para istri mereka pun mendukung. Walaupun secara logika pasti mengantarkan suaminya ini terakhir kali, tidak bakal ketemu lagi sama suami, bakal jadi duda nanti ini suaminya. Tapi berangkat karena cinta, karena mahabbah, berkorban. Nah, kita tidak diminta untuk itu, tidak diminta untuk kurban nyawa, tidak diminta untuk melakukan hal yang mustahil. Kita diminta untuk korban, mengorbankan hawa nafsu yang ada di diri kita untuk mewujudkan cinta tersebut dengan kita taat kepada Nabi. Dengan melakukan kewajiban, menghindarkan hal yang diharamkan dan memperbanyak amalan sunnah. Udah itu aja. Simple. Cuman itu aja, tidak banyak. Dan kemudian yang terakhir, kita melakukan itu semua dengan landasan ilmu. Jadi kita tidak bisa melakukan itu cuma sekedar melakukan gitu aja, tidak bisa. Tapi melakukannya dengan ilmu. Ini juga wujud cinta. Kita
mengorbankan waktu sedikit, mengorbankan kesenangan kita, hobi kita atau apalah sebentar waktu kita untuk taklim, untuk belajar. Ya, untuk belajar kepada para guru, para habaib yang bersanad jelas, sambung menyambung sampai Nabi sanadnya. Belajar kita melakukan hal yang wajib, menghindarkan yang haram, dan belajar bagaimana cara memperbanyak sunnah tersebut, caranya bagaimana, syarat sahnya bagaimana, dan inilah wujud dari cinta kita kepada Nabi. Jadi kalau kita memang mengaku pecinta Nabi, ya lakukan itu. Kalau enggak, bukan cinta kita, tapi kita cinta sama diri kita sendiri. Kita hanya ingin kenyamanan pada diri kita. Kalau kita cinta sama orang, maka kita hanya menginginkan orang itu nyaman, bukan kita nyaman. Seorang pasangan atau suami lah, kita bahasakan suami. Suami cinta sama istrinya, maka dia menginginkan istrinya selalu merasakan kenyamanan dan kebahagiaan, tanpa memikirkan dirinya nyaman apa enggak. Seorang istri yang cinta sama suami pun demikian, menginginkan suaminya mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan tanpa memikirkan apa yang telah suamiku berikan padaku. Dalam hal ini, kita cinta sama Nabi, maka berikanlah kepada Nabi apapun yang diperintahkannya. Dan Nabi pasti membalas. Karena Nabi, walaupun kita tidak mencintai, Nabi mencintai. Itu keistimewaan dan kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau selalu mencintai umatnya, bahkan umat yang fasik sekalipun tetap dicintai sama Nabi. Bahkan nanti di yaumil qiyamah ada syafaatul uzma, bukan cuma umatnya tok, bukan cuma umat yang beriman saja, bahkan yang kafir dapat syafaat. Yang kafir. Bukan cuma umatnya saja, tapi semua umat dari zaman Nabi Adam sampai kiamat dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ini cinta yang luar biasa, cinta yang luar biasa. Dan kita ingatkan lagi, apakah kita tidak akan membalas cinta Nabi yang sedemikian hebat ini? Jadi sekali lagi, ketika kita mengaku cinta sama Nabi, lakukan cinta itu dengan benar, jangan salah kaprah. Jangan mengaku cinta tapi sebetulnya kita cinta sama diri kita sendiri. Belajarlah untuk mewujudkan cinta tersebut. Taklimlah untuk mewujudkan cinta tersebut. Dan lakukanlah apa yang diperintahkan dan tinggalkan apapun yang dilarang. Ini sedikit banyak, moga-moga bisa bermanfaat dan kita melakukan sesi tanya jawab setelah ini. Ya moga-moga bisa menambahkan ilmu bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bisa kita mulai sesi Ya, mulai silakan. Baiklah, kita akan mulai sesi tanya jawab. Untuk lebih teratur dan terarah, kita akan persilahkan satu penanya dengan satu pertanyaan. Satu penanya dengan satu pertanyaan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Habib Ridho tadi, silahkan pertanyakan apa yang mungkin masalah yang kita hadapi setiap hari kita, utamanya berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, surat cinta buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kepada teman kita untuk menyebutkan nama dan dari mana serta pertanyaannya. Kita akan catat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Rasid dari Jamaah Langgar Nurul Hidayah Tambalangan. Ulun hana bertanya, Beb, apakah bisa orang yang sering hadir majelis sholawat dan yang mana orang itu sering juga melakukan maksiat, tetapi ia bercita-cita ingin bermimpi Rasulullah, apakah bisa, Beb? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saudara kita, sahabat kita Muhammad Mustafa Rasid ya Habib. Pertanyaannya adalah, apakah bisa seseorang pemuda yang dia hadir majelis sholawat, kemudian sepulang dari majelis tersebut dia kemudian ikut bermaksiat
apakah bisa mereka mimpi dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Pada Sayyidul Habib tafadhal alaihi maskur. Seperti yang saya katakan tadi kan. Ya, jadi intinya orang ini tetap melakukan maksiat, kemudian sholawatnya tetap. Jadi sholawat tetap, maksiat juga tetap. Kalau ada orang yang dia ini bersolawat, rajin solawat dan dia maksiat tetap rajin juga, maka ini juga merupakan salah satu bukti tadi bahwa dia sebetulnya tidak cinta sama Nabi. Dia hanya cinta sama dirinya, mendapatkan kenyamanan dengan alunan musiknya, dengan vokalnya, dengan rame-ramenya, dengan kumpul teman-teman dan sebagainya. Hanya itu saya sebetulnya. Kalau dia mengaku cinta, maka dia akan berusaha sekeras-kerasnya, semaksimalnya untuk menyenangkan hati Nabi. Apa yang disenangi hati Nabi ini? Apa yang membuat hati Nabi bergembira? Umatnya taat. Cuman itu. Kan cuman itu aja. Nabi tidak menginginkan sholawat dari umatnya sekian banyak, enggak. Toh dengan tanpa sholawat pun Nabi sudah punya kedudukan tinggi. Nabi tidak menginginkan kita untuk selalu mengingatnya, enggak juga. Padahal mengingat Nabi merupakan kewajiban bagi diri kita sendiri dan tidak manfaat bagi Nabi, tidak mengangkat derajat Nabi. Nabi sudah tinggi derajatnya. Tapi Nabi hanya menginginkan umatnya ini taat. Kenapa? Karena Nabi menginginkan umatnya selamat. Ini wujud cinta Nabi yang hebat. Nabi mencintai kita tanpa ingin balasan. Hanya menginginkan kita mentaati supaya kita sendiri nih taat dan selamat. Nah, terus bagaimana supaya bisa mimpi Nabi? Begini, salah satu syarat utama untuk mimpi Nabi itu adalah shafa'ul qalb, bersihnya hati. Kalau kita masih melakukan maksiat, nggak mungkin hati kita bisa bersih. Kalau ada orang misalkan suka minum, suka obat, suka ini segala macam, itu belum bersih hatinya, belum bersih. Tapi nanti suatu saat kalau misalkan dia sudah mampu dan berani untuk menghindarkan apa yang merupakan keinginannya dia tadi, mampu untuk itu, bisa juga terjadi kebersihan hatinya karena cinta dan akan didatangi Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita mampu mengorbankan keinginan syahwat kita, syahwat haram kita ini tadi, demi Nabi, Nabi akan mendatangi kita. Dan itu membuktikan kalau kita bersih hati kita. Jadi syarat utama, sekali lagi syarat utama untuk mimpi Nabi adalah shafa'ul qalb, bersihnya hati. Dan ketika kita masih bermaksiat, maka susah hati kita untuk bersih. Dan sebetulnya mudah sih ya. Menghindarkan apa yang kita inginkan itu sebetulnya mudah kok. Kita suka sama minuman, kita suka sama obat-obatan, kita suka sama sabu lah, atau apalah macam-macam kayak gitu tadi. Keinginan ini sebetulnya keinginan apa? Apakah kebutuhan ataukah hanya keinginan untuk menunjukkan kepada teman bahwa saya hebat? Kebanyakan, dan itu mayoritas, untuk menunjukkan bahwa saya hebat. Saya hebat, saya bisa mabuk, saya bisa ganja, saya bisa obat, saya bisa sabu, saya bisa begini begitu, saya bisa minum khamar. Menunjukkan kehebatan kepada orang yang orang-orang itu teman-temannya itu belum tentu menganggap dia hebat. Apalagi masyarakat akan bukan memandang dia dengan wah orang ini mabuk, wah ini. Justru akan memandang dengan hina. Justru akan memandang dengan hina. Terus ngapain kita melakukan itu semua? Ada lagi yang marah. Melakukan itu karena marah. Marah kepada keluarganya, marah kepada pasangan hidupnya misalkan, atau marah kepada temannya, atau bahkan ada juga yang marah kepada gurunya. Kemudian dia merusak dirinya dengan melakukan kemaksiatan tadi, minum dan sebagainya itu tadi, merusak dirinya untuk menunjukkan bahwa dia marah kepada orang tersebut. Apa gunanya juga? Kita merusak diri kita supaya orang yang kita marah sama dia ini merasa menyesal. Belum tentu juga dia menyesal. Andai kata dia menyesal ketika kita kenapa-kenapa, sudah selesai. Yang
Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Orang tua kita mungkin sedih kita overdosis di rumah sakit, oke, ya. Tapi yang rugi? Yang rugi siapa? Kita. Hilang waktu hidup kita, masa muda kita hilang. Kita mestinya lagi senang-senang akhirnya di rumah sakit. Belum lagi malaikat Israel datang menghampiri. Hah? Jadi coba ketika kita mau ingin atau ada keinginan untuk mau melakukan sesuatu yang sifatnya itu menghancurkan diri kita dengan tadi itu, coba kita pikirkan untuk apa tujuan kita. Dan yang terakhir tadi, sekali lagi saya tekankan, untuk bisa mimpi Nabi satu syarat utama shafa'ul ghalab. Dan shafa'ul ghalab, bersihnya hati, tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang yang bermaksiat. Itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cek. Ini Beb, ada pertanyaan dari orang yang di rumah. Ini live. Jadi dari Parhani. Parhani bertanya, mau tanya Habib, bagaimana kita mengendalikan hak nafsu supaya bisa tidak melihat wanita buka aurat baik di medsos maupun di dunia nyata? Mengendalikan hawa nafsu itu membutuhkan kekuatan akal dan juga modal cinta tadi. Kan tadi Anda katakan, kalau orang cinta itu kan pasti mentaati toh. Laki, kita sebagai laki normal pasti menginginkan dan suka melihat seorang wanita cantik. Betul? Melihat wanita cantik pasti senang, betul enggak? Apalagi maaf wanita yang terbuka aurat, suka apa enggak? Hah? Kalau enggak suka bahaya, cepat-cepat periksa loh. Bahaya ini. Nanti berarti orientasi seksnya berarti menyimpang nih. Normal, sesuatu yang normal. Laki syahwat sama perempuan normal. Memandang wanita cantik, nikmat dia syahwat normal. Nah, tapi kenormalan ini kalau dilakukan ke orang yang bukan halal bagi dirinya, dalam arti bukan istrinya, maka menjadi haram. Bagaimana caranya kita menghindar ini? Bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu syahwat kita ini? Kalau kita mampu untuk menikah, segera menikah kalau sudah waktunya. Kalau kita belum mampu untuk menikah, maka kita jadikan ajang ini, dalam arti kita jadikan mencegah mata kita untuk melihat yang haram ini, kita jadikan sebagai latihan untuk membersihkan hati kita. Kita jadikan ujian. Ya, ini adalah sebagai ujian bagi kita untuk kita mampu membersihkan hati kita. Dengan kita sudah ada sarana, HP mudah, internet mudah, mungkin linknya juga kita bisa dapat, ya. Bisa kita dengan mudah membuka gambar atau video porno, tapi kita mencegah ini semuanya dengan diri kita walaupun tidak ada yang lihat, kita mencegahnya dan ini kita jadikan sebagai latihan untuk membersihkan hati kita. Latihan untuk olahraga hati. Ketika kita mampu untuk mencegah di saat ini, mencegah dan berhasil, ketika keinginan menggebu tadi kemudian berhasil kita mencegahnya, maka di kemudian hari kita juga akan semakin mudah untuk mencegah kemaksiatan yang akan kita lakukan. Itu caranya sih. Nah, caranya seperti itu. Ya memang susah, iya sih. Sebab kalau mudah banyak orang jadi wali. Iya kan? Tapi bukan berarti susah ini tidak mungkin kita lakukan. Karena hawa nafsu, Allah SWT itu kan menciptakan hawa nafsu itu untuk ujian bagi kita. Ketika hawa nafsu memprovokasi diri kita, memprovokasi jiwa kita untuk melakukan kemaksiatan, di saat itulah kita menghadapi ujian yang harus kita selesaikan. Kalau kita mampu menyelesaikan, maka berarti kita telah mencapai tahap membersihkan hati. Tahap kesekian. Karena membersihkan hati itu bukan dengan sekali sapu. Ibarat kata satu ruangan, tidak mungkin kita menyapu satu bagian, pasti seluruh bagian. Tapi tidak mungkin satu waktu kita menyapu seluruh bagian dengan waktu yang singkat, tidak mungkin. Pasti bertahap. Hingga semua ruangan itu akan menjadi bersih. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Satu. Silahkan, masih ada yang mau bertanya? Baik, mungkin ada pertanyaan. Silahkan teman-teman yang di luar juga. Ada dari relawan di luar? Ada pertanyaan? Silahkan. Dari teman-teman BPK atau bagian lighting. Silakan. Bisa bantu? Silakan maju sedikit biar masuk dunia maya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ingin bertanya, Bib, perkenalkan nama Ulun Supihadi dari Pelampitan Hilir. Ulun bertanya bagaimana caranya membersihkan hati, apakah ada suatu amalan dan kebiasaan kita hari-hari seperti itu, Beb. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membersihkan hati? Yang pasti tidak kita minum sabun. Yang pasti itu. Membersihkan hati ini, karena di hati itu kan banyak penyakit juga. Antara lain seperti hasud, tidak suka ada teman yang mendapatkan kenikmatan, kemudian iri, dengki dan sebagainya, dan juga ada ujub dan banyak hal pokoknya. Dan itu semuanya diperkuat penyakit hati ini dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Semakin banyak kita melakukan kemaksiatan, maka hati semakin dikuasai oleh hawa nafsu. Dan kita tidak bisa membersihkan hati selama hawa nafsu tidak kita tekan dan kita kendalikan. Nah, bagaimana caranya? Kembali ke tadi, taat. Itu merupakan bentuk untuk mengendalikan hawa nafsu adalah ketaatan. Karena dalam menjalankan ketaatan kita butuh perjuangan. Walaupun ketaatan yang kita lakukan ini mudah. Contoh sholat 5 waktu. Apa yang berat di sholat 5 waktu ini sih? Subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya, enggak ada. 17 rakaat dalam 24 jam. Kalau kita anggap satu rakaat membutuhkan waktu 1 menit, maka dibutuhkan 17 menit dalam 24 jam. Lebih banyak daripada kita duduk ngopi. Gak mungkin kita duduk ngopi 17 menit. Pasti lebih kan? Apalagi tempatnya ada wifi-nya. Bisa main game online. Bisa sejam 2 jam. Kadang-kadang pemilik kafenya kesel. Udah beli kopi cuma harga 20.000, 2 jam. Beli kopinya 20.000, 2 jam lagi. Kenapa? Wifi gratis. Betul ya? Mudah, tidak ada yang susah. Menutup aurat mudah. Birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, bakti kepada orang tua, mudah. Tidak ada, coba sebutkan satu saja amalan wajib yang susah, enggak ada. Yang haram pun demikian, tidak ada satupun hal yang diharamkan kita butuhkan sebagai manusia normal. Coba sebutkan satu saja hal yang haram yang kita perlukan dan butuhkan. Enggak ada. Tapi seolah-olah kita membutuhkan yang haram ini dan susah untuk melakukan kebaikan dan kewajiban. Ini hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa memanipulasi, bisa menipu akal kita, yang hak jadi batil, batil jadi hak, yang ringan jadi berat, berat jadi ringan. Contoh aja, ini sering saya sampaikan juga contoh ini, Anda contohkan ini di majelis-majelis, karena contoh yang umum. Kita ngegosip, apa bahasa sini gosip? Sama, gosip juga kan? Menguyak. Menguyak. Atau ghibah kalau bahasa Arabnya. Ghibah ini membicarakan saudara kita sesama muslim dengan pembicaraan hal ehwal dirinya yang dia tidak suka dibuka. Baik hadir ini orang atau tidak hadir ini orang. Ini sedikit ini ya. Kadang-kadang kita ini menganggap namanya ghibah itu kalau tidak ada orangnya. Kalau ada orangnya bukan ghibah namanya. Padahal ada orangnya, tidak ada orangnya sama-sama ghibah. Kita lagi berkumpul teman-teman,
saya nggak ribah nih, nggak meruyak ini ya. Saya nggak meruyak. Ini ada orangnya di sini. Kemarin dia habis dilempar piring sama istrinya. Ini ghibah. Walaupun ada orangnya, tapi pembicaraan ini orang itu tidak suka dibicarakan, dibully termasuk dia. Ini ghibah. Dan dosanya kata Nabi apa? Kalau ghibah ini dilemparkan ke laut maka rusak semua lautan. Tapi kenapa ketika kita ghibah kita merasa nyaman? Kenapa ketika kita ghibah kita tidak kenal waktu? Bahkan ketika kita ghibah di satu tempat duduk begini, kita duduk berjam-jam kuat. Coba kalau duduknya majelis taklim, paling lama 30-45 menit lah. Paling lama itu 45 menit itu standar itu. Standar taklim itu 45 menit. Selepas itu jenuh sudah. 30 menit, 45 menit, selepas itu 1 jam jenuh orang taklim ini. Tapi kalau ghibah berjam-jam gak jenuh. Bahkan dengan berdiri pun kita ghibah, subhanallah kayak ada yang mijitin kaki ini. Padahal berat, tapi terasa ringan. Atau kita melakukan kemaksiatan yang sebetulnya berat banyak, minum misalkan. Minum khamar. Orang minum khamar, waktu minum itu dia merasakan mabuk segala macam, tapi selepas dari mabuk sakit semua kan badan. Pusing, sakit, muntah. Apa enaknya? Yang dia merasakan kenyamanan tadi adalah kenyamanan sesaat. Gak ada orang mabuk itu 24 jam dia minum, mati dia. Gak ada orang mabuk sakau 24 jam, gak ada, kecuali mati. Langsung OD dia, overdosis. Dia nyabu 24 jam, overdosis. Karena kemampuan manusia terbatas. Orang yang pemakai yang luar biasa makainya itu pun nggak mungkin 24 jam. Nggak mungkin dia sako 24 jam, itu nggak mungkin. Sesaat. Dan dia berat nantinya setelah selesai sakonya, selesai hilang pusingnya, muntahnya. Kemudian apalagi kalau misalkan dia mabuk, yang orang kan tipikal orang mabuk macam-macam, ada yang mabuk yang tidak sadar, tahu-tahu ketika sadar dia sudah telanjang di jalanan dengan air kencing seluruh badannya, dilihat banyak orang. Ada yang memviralkan di shooting, diviralkan di medsos, penghinaan yang luar biasa. Berat semuanya, tapi kenapa tetap dilakukan? Karena hawa nafsu selalu memberikan kita manipulasi akal, sesuatu yang berat menjadi ringan, yang ringan menjadi berat. Ini hawa nafsu. Nah, kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita tidak bisa maju. Kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita tidak akan pernah bisa membersihkan hati. Kalau kita tidak pernah mampu melakukan atau tidak berusaha menekan dan mengendalikan hawa nafsu ini, maka kita tidak akan pernah mampu merasakan lezatnya ibadah. Karena tidak akan pernah muncul cinta dengan adanya hawa nafsu. Hawa nafsu kita tekan, cinta akan muncul. Hawa nafsu kita biarkan, cinta akan hilang. Ini sedikit banyak gambaran tentang bagaimana cara kita membersihkan hati atau safa'ul qalb. Kalau lebih lengkapnya kita ngaji tasawuf sebetulnya ini. Ini babnya bab tasawuf kalau itu. Ada lagi? Silahkan audiens semua, baik yang di dalam atau di luar. Masih ada pertanyaan? Sambil Anda menikmati suguhan kopi, teh, es dan lain-lain, silakan. Masih ada? Silakan. Jangan supan jar Habib Ridha. Ada di luar kah yang mau bertanya? Samhuni kata tadi. Silahkan, masih ada pertanyaan. Pakai bahasa Banjar boleh? Bertanya pakai Aska, bahasa mana Banjar. Aska tadi? Jar Habib Ahmad, Aska apa kami antar keluar? Silahkan masuk ke dalam, saudara Aska.
Silakan kepada Habib dulu untuk sambil menikmati kopi, sambil kita menunggu penanya-penanya selanjutnya. Silakan, ada sudah Saudara Fajar. Ayo, silakan. Ini dari pesantren Ibnul Amin. Iya, Pemangki. Silakan. Perkenalkan, nama Al-Fakir Khairul Saleh dari Panjuran. Izin mohon bertanya. Beb, apa tanda-tanda atau alamat cinta kita itu sampai pada Nabi? Sekian pertanyaan dari ulun. Apa tanda kita cinta? Mudah, tadi. Tanda kita cinta adalah innal muhib liman yuhib muti'u. Itu sudah tandanya. Ketika kita mentaati, itulah bukti dari cinta. Ketika kita tidak mentaati, itulah bukti dari tidak cinta. Simpel. Ya, jadi bukti cinta itu hanya mentaati itu aja. Karena tadi yang kita bahas di awal, cinta itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa kita menceritakan dan menggambarkan. Cinta kita gambarkan begini-begini, tidak bisa. Kita gambarkan tidak bisa. Bagaimana kita menggambarkan cinta? Tidak bisa. Sama dengan bagaimana kita menggambarkan rasa. Karena cinta itu adalah rasa. Ketika kita menggambarkan rasa, pasti setiap orang kan berbeda. Contoh pedas. Rasa pedas. Semalam ya, kita di tempatnya Haji Arul ini anak dikasih makan sama beliau ayam mega. Ayam mega. Mega mendung bukan ya? Mega aja. Ayam mega dan ada sambelnya. Ana makan sambelnya banyak banget dan Ana mengatakan sama Haji Harun, nggak pedas. Ini nggak pedas. Haji Harun sampai berkeringat, pedas ini. Ana bilang enggak pedas. Jadi terjadi khilaf di antara Ana sama Haji Harun. Tetap Haji Harun mengatakan pedas dengan bukti apa keringatnya dia keluar. Ana mengatakan enggak pedas, buktinya apa? Ana makan sambelnya itu banyak sampai Ana kepingin kalau ada sendokin itu. Di sini bukti bahwa rasa berbeda. Rasa tiap orang tidak akan sama. Karena berbeda bagaimana kita bisa menceritakan rasa. Cinta adalah rasa. Cinta itu rasa. Dan tidak bisa kita menceritakan dan menggambarkan. Bukti cinta apa? Taat. Itu secara zahir. Ketaatan adalah merupakan bukti kalau kita cinta. Dan ketaatan dilakukan tanpa pamrih. Walaupun dalam hukum agama, keikhlasan itu terbagi menjadi 3. Kita melakukan ketaatan karena takut, itu tahap yang awal, dasar, takut kepada Allah. Baik murka Allah di dunia maupun di akhirat yang pasti. Kemudian tahap yang kedua di atasnya adalah karena kita mengharap balasan dari Allah, baik dunia akhirat. Seperti saya melakukan ketaatan, sholat 5 waktu, rajin begini-begitu, kenapa? Supaya saya menjadi orang kaya, boleh. Tidak ada larangan, tetap itu dinamakan ikhlas. Yang derajat paling tinggi yang dilakukan oleh para aulia adalah melakukan semata-mata karena cinta, imtithal amr, tanpa pamrih. Walaupun kita belum mampu lah yang ketiga, tidak apa-apa yang kedua ini. Itu bukti dari cinta. Dan satu lagi ya, Anda mau bahas satu lagi. Kadang-kadang ada pemahaman begini bagi anak muda. Kita ini masih muda, kita tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya agama. Kenapa? Karena kami masih ingin menikmati masa muda. Ini salah ini. Justru syariat itu tidak mencegah kita menikmati masa muda. Karena syariat itu justru menata hidup kita agar kita menikmati hidup. Bukan syariat mengekang hidup. Kalau omongan orang-orang liberal, agama itu adalah penghalang kenikmatan hidup atau kebebasan hidup. Padahal tidak. Agama menata kehidupan kita agar kalau ditata hidup kita nyaman. Rumah
rumah kita atau kamar kita. Kalau kamar kita berantakan, seenaknya kita naruh anduk di sini, naruh pakaian kotor di sini, naruh celana dalam di situ. Ini apa namanya, tutupnya kasur apa spraynya itu berantakan, nggak tertutup lah, inilah berantakan lah pokoknya, asbaknya di sana, puntung rokok di sana sini. Enak nggak kita, nyaman nggak di kamar itu? Nggak bakal nyaman. Tapi kalau tertata rapi, bersih, asbaknya tertata, sisa asbak dibuang, kemudian anduk taruh tempatnya dan sebagainya, pokoknya tertata, maka kita tinggal di kamar kita nyaman. Itu bukti. Kalau kita tertata hidup kita, maka nyaman hidup kita. Kita bisa menikmati hidup, bukan berarti menghilangkan masa muda atau kenikmatan hidup di masa muda, enggak. Justru akan tambah menikmati kok. Karena Allah yang menciptakan hidup, tidak mungkin Allah memberikan sesuatu untuk menjadikan sengsaranya hidup, enggak. Ada lagi? Ya. Ada. Ini ada juga di sini, tapi lanjut pian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Haikal Rahman dari Jemaah Langgar Nurul Hidayah Tambalangan. Jadi begini Beb, apakah yang namanya takdir itu bisa berubah? Cukup itu saja Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takdir itu apakah bisa berubah? Dalam ilmu tauhid, kita wajib mengimani tentang takdir. Ya, iman kepada takdir. Khairihi wa syarihi, semuanya, kebaikan dan juga keburukan itu dari Allah, semua sudah ditentukan oleh Allah. Apakah bisa berubah? Enggak. Allah menentukan sesuatu dan sifatnya tetap. Ya. Tapi ada kata-kata atau hadis atau riwayat atau begini begitu yang mengatakan misalkan silaturahmi bisa memperpanjang umur, kemudian doa bisa merubah, la yughayyirul qada illa bid-du'a, tidak bisa merubah takdir kecuali doa dan sebagainya. Dikatakan oleh ulama bahwa ketika kita berdoa yang mengakibatkan berubahnya takdir itu juga merupakan bagian dari takdir. Ketika kita silaturahmi dan memperpanjang umur kita juga bagian dari takdir. Takdir itu sudah ditentukan oleh Allah apapun. Cuman kita tidak bisa menyerah terhadap takdir. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu takdir kita itu apa. Karena kita tidak pernah tahu takdir kita itu apa, maka kita tidak bisa menyerah terhadap takdir. Sebagai bukti kita tidak boleh menyerah terhadap takdir adalah Allah mengutus para nabi dan rasul. Kalau kita harus mengikuti takdir dan menyerah dengan takdir, kenapa Allah mengutus para nabi? Yang nabi kita Muhammad SAW diutus kepada manusia dan jin lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk. Petunjuk ini kan berarti ikhtiar kepada mereka manusia dan jin fi ma'asyihim wa ma'adihim, di kehidupan sifat duniawiyahnya, kehidupan ukhrawiyahnya. Maka takdir tidak bisa dirubah, tapi kita tidak pernah mampu untuk mengetahui takdir kita itu apa yang akan terjadi, maka kita tidak bisa menyerah terhadap sesuatu yang kita tidak akan tahu. Ada nih teman dulu sebelum anak mondok, dia suka ngomong, dia ini ya dunia gelap lah, ngobrol-ngobrol masalah tobat, terus dia mengatakan, aku bahasa Jawa tapi saya ini nggak bisa tobat, saya ini sudah merupakan penduduk neraka, saya nggak bakal bisa tobat dari mabuk ini, pokoknya perbuatan dunia malam ini ya. Saya nggak mungkin tobat karena saya sudah takdirnya masuk neraka. Pertanyaannya, dari mana ente tahu ente bakal masuk neraka? Dari mana ente tahu bakal ente matinya sul khotimah? Dari mana ente tahu bakal apa? Jangankan nanti. Semenit kemudian kita tidak pernah tahu apa yang berlaku. Sekarang adalah kenyataan. Sebelum sekarang merupakan kenangan. Setelah sekarang
satu detik setelah sekarang merupakan harapan. Dan harapan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan harapan memang sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita tidak pernah tahu apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maka kita tidak bisa menyerah dari berharap kebaikan. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari followersnya Habib Ridho Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini pertanyaan banyak, Beb. Cuma kata Guru Pak I tadi dikasih kesempatan satu saja. Satu orang satu, jangan satu orang dua pertanyaan. Hah? Satu persatu. Nanti kalau mau tanya lagi terserah. Yang pertama, Beb. Bagaimana hukumnya? Ini ada dari seorang yang namanya tidak disebutkan. Bagaimana hukumnya kalau gigi ini dipagar kasih kawat? Behel. Yang kedua, Beb, kalau seorang diperintahkan untuk mencintai para ulama atau para habaib dan seterusnya, tetapi kita malah dibenci oleh beliau, minta rela, Beb, bagaimana apa yang kita lakukan? Yang pertama, bagaimana hukum memasang behel? Ya. Untuk kerapian gigi kan, biasanya behel itu untuk obat juga sih, untuk apa, kesehatan. Ya, untuk kesehatan, untuk apa, penampilan atau apa segala macam. Tidak masalah sih, yang tidak boleh itu meruncingkan gigi. Kalau memasang behel tadi itu tidak apa-apa, sah-sah aja, asal dari bahan yang halal. Kalau dari bahan yang najis mungkin ya haram, yang pasti karena najisnya. Tapi kalau enggak ya enggak masalah. Yang enggak boleh itu dalam agama meruncingkan gigi, tapi ya enggak musim. Kalau zaman sekarang kan enggak musim kalau meruncingkan gigi. Kayak vampir gitu loh. Terus yang kedua, kalau kita mencintai ulama. Baik. Tetapi yang kita menyuruh cinta ini ternyata itu orang, misal itu beliau malah membenci kita. Bagaimana yang kita apa gitu? Maksudnya kita dibenci sama orang yang menyuruh kita mencintai ulama gitu? Bukan, dibenci oleh misal itu apa yang kita cinta itu orang itu tidak suka sama kita. Ulama ini tidak suka sama kita? Ya apa itu, Beb? Ya, sekarang masalah ini bisa dilihat dari kenapa tidak sukanya. Kalau seorang ulama yang benar, ya, ulama itu kan ada dua macam. Ada ulama hak, ada ulama su, atau ulama KW. Ulama palsu, banyak juga kan, apalagi zaman sekarang ini casing bisa menjadi identitas. Padahal cuman casing ulama bisa aja. Setiap orang mampu untuk memakai casing ulama, tapi apakah dia ulama beneran? Belum tentu juga. Tinggal kita lihat aja latar belakangnya di mondok di mana, sanatnya siapa, gurunya siapa. Nah, kalau ada ulama beneran, ulama yang hak, para habaib, para guru yang benar, nggak akan mungkin membenci siapapun. Nggak akan mungkin membenci siapapun. Fasik sekalipun, ahli maksiat sekalipun, nggak bakal dia benci. Kenapa? Karena merupakan perintah dan merupakan ketaatan hati adalah bughdu ahli ma'asi, bukan orangnya, bukan personnya, tapi membenci perbuatannya. Dan wujud dari membenci perbuatan ini adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena diperintah kita oleh Allah untuk mencintai sesama manusia, terutama kaum muslimin. Karena dikatakan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi akan menyayangimu yang di langit. Wujud cinta kepada sesama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang ada orang, misalkan ada seorang habib ya, seorang habib nih, dia kalau ceramah itu keras, katanya keras. Khamar itu haram, jauhi judi, ini itu dan sebagainya, keras, tapi dengan nada keras, tegas. Dikatakan wah ulama ini benci, sama ahli maksiat kok benci, harusnya dirangkul. Salah. Justru ulama ini, habib ini dengan nada kerasnya tersebut amar ma'ruf nahi mungkar, justru karena dia cinta kepada umat Nabi, cinta kepada sesama umat Nabi. Kalau enggak cinta,
dihiraukan, mau maksiat mau ngapain terserah. Kalau cinta, maka dia akan berusaha menjaga yang dia cintai. Kan begitu toh? Dan wujud dari ulama yang benar adalah amar ma'ruf nahi mungkar juga. Bukan membenci secara personalnya, membenci kalau mereka melakukan kesalahan, benci kesalahannya dan diperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kalau ada ulama atau habib atau guru yang membenci personnya, dilihat, kenapa benci? Saya pokoknya enggak suka sama ini orang. Ya, mungkin perlu perlu dipertanyakanlah keulamaannya, maaf ya, perlu dipertanyakan keulamaannya. Anda enggak suka sama ini orang, kenapa? Karena orang ini karakternya suka maksiat, ya perbaiki. Kalau dia memang ulama, tugasnya kan begitu ulama ini. Seorang habib, seorang guru tugasnya memperbaiki umat. Kalau ada orang yang salah, umat yang salah, bukan dibenci orang ini dan dijauhi, tidak, dirangkul, diajak. Ini orang tidak pernah sholat, ajak sholat. Ajak untuk melakukan ketaatan. Bukan kamu jangan pernah bertemu saya karena kamu tidak mau sholat. Bukan begitu. Atau malah dikafirkan begitu misalkan. Ya, jadi mungkin pertanyaannya harus ditanya lagi, kenapa kok dibenci? Dan siapa orang ini? Kalau misalkan pertanyaannya kenapa dibenci? Kalau ternyata masalah personal, siapa ini orang yang membenci dia ini, yang katanya ulama ini siapa? Ulama bener apa enggak? Karena kalau ulama bener enggak mungkin membenci personal orang. Ada lagi? Selanjutnya nih dari Habib Salim Al-Haddar. Syukran. Ana ada pertanyaan yang umum Habib. Nah kebetulan dalam seminggu atau 1 bulan ini ada teman yang curhat. Dan masalah ini sudah sering dan umum juga orang mempertanyakan, yaitu dia pakai tato. Sedangkan dia nanya sama guru di kampungnya, begitu keras, sholatnya gak diterima dan segala macamnya, sehingga dia bingung. Jadi ana jawab secara logika, sholat, Ana, teruskan. Nah untuk selanjutnya, kalaunya dia ada biaya atau apa, ya dihapus gitu loh. Tapi pas dia buka baju, penuh badan. Kata ana, ya sudah, Nah terus dia nanya secara hukum ininya, Beb. Nah ana secara hukumnya, ana kurang di bidangnya. Ya. Wasem atau tato ini memang hukumnya haram. Dan orang yang bertato itu ibaratnya tetap membawa najis. Dan sholatnya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah, wudunya tidak sah. Ya. Seperti disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah dan juga disyarahkan di dalam kitab Busyurul Karim, Syekh Sa'ad Ba'asan, Muqaddimah Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, Mufti Tarim. Disebutkan di situ, kalau orang ini bertato, maka yang tadi yang Anda katakan, tidak sah ini segala macam, kecuali dia tobat. Dan tobatnya dia harus melakukan 2 syarat. Syarat yang pertama, dia harus menghilangkan, dia harus menghilangkan tato tersebut dengan 2 syarat. Ya, harus menghilangkan tato tersebut dengan 2 syarat. Ini syarat tobatnya ini. Yang pertama, syarat pertama, dengan obat atau alat yang tidak merusak kulit. Bukan terus disetrika gitu, ada kan disetrika gitu kan, tidak boleh, haram itu. Disetrika atau ada yang pakai air keras, itu tidak boleh juga, haram. Alat yang bisa atau obat yang tidak merusak kulit, bisa menghilangkan tidak merusak kulit. Yang Anda tahu laser. Kebetulan Anda di Jakarta ini punya pengajian bulanan bersama anak-anak teman-teman pang. Komunitas pang tahu sendiri, semuanya bertato, tidak laki, tidak perempuan. Semuanya wajib bertato kan. Tapi mereka sudah tobat, Masya Allah. Bahkan ada yang tatonya itu semuanya kecuali mukanya tok. Jadi kayak model pakai batik gitu dia. Itu syarat pertama. Yang Anda tahu, laser. Kedua, syarat selanjutnya, dan terjangkau biayanya oleh orang ini. Setahu Ana laser ini mahal.
hitungannya per sentimeter. Ratusan ribu, 1 senti itu sekian ratus ribu kalau nggak salah, yang setahu Ana berapa tahun yang lalu itu 100 sekian ribu. Nah kalau misalkan satu badan bukan lagi sentimeter, kilometer itu kan, berapa ratus juta itu ya kan. Nah setiap orang mampu. Nah kalau sudah tidak mampu dengan segi finansialnya, ada obat, ada alat yang tidak merusak kulit, tapi dia tidak mampu dari segi finansial, terus bagaimana? Maka ma'fu. Tapi ma'funya dalam hukum fikih yu'fa an nafsih la yu'fa an ghairih. Maksudnya ini orang setelah dia tobat dan 2 syarat tadi tidak mampu dia penuhi, maka wudunya sah, mandi wajibnya sah, sholatnya pun sah. Tapi yu'fa an nafsih la yu'fa an ghairih dalam artian orang ini tidak bisa jadi imam. Kecuali menjadi imam bagi istri di rumah. Itu ulama memfatwakan boleh. Kalau menjadi imam sholat bagi istrinya tok di rumah, dikatakan oleh ulama diperbolehkan. Khusus itu. Yang lain enggak. Dan setelah itu ya jangan dibanggakan lah tatonya. jangan dibanggakan atau jangan malah nambah lagi. Ya itu namanya gak tobat ya. Itu gak tato. Ada lagi? Ini seputar dari luar pulau, tanya dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habib selalu dalam keadaan sehat semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya seputar perkawinan. Yang belum kawin janganlah terus sabar. Seputar perkawinan beda agama yang baru-baru ini sudah marak di Indonesia. Kasusnya begini, Beb. Si suami Kristen, non-Islam. Si suami non-Muslim dan istrinya Islam. Pertama dinikahkan oleh penghulu di dalam suatu yang tempat non-Muslim dan kemudian dinikahkan lagi secara agama Kristen di dalam gereja tersebut. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya si penghulu ini, dosa besar atau bagaimana, Beb? Ya. Terus kalau pernikahannya jelas haram kan, Beb, tapi malah dianggap banyak orang sekarang sah secara negara. Ya. Terima kasih. Pernikahan lintas agama di dalam hukum Islam bisa dicek di kitab-kitab fikih, terutama di dalam kitab Yaqut Nafis, di situ ada di ta'liqnya dijelaskan juga Yaqut Nafis bahwa pernikahan lintas agama itu diperbolehkan dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Ini perhatikan dari awal ya, jangan ini. Dengan 2 syarat. Yang pertama, yang laki yang muslim boleh menikah dengan wanita yang bukan muslim. Kalau sebaliknya perempuan yang muslimah tidak bisa menikah dengan laki yang bukan muslim. Syarat pertama. Syarat kedua, yang non-muslim tadi, si wanita ini adalah orang yang beragama ahli kitab asli dan keturunannya. Ahli kitab ini hanya 2, atau kitab samawi atau agama samawi kalau kita pernah belajar dulu di sekolah. Agama samawi ini 3, Islam, Nasrani, Yahudi. Di dunia ini cuma 3 itu. Nah, kalau ada orang Yahudi asli dan keturunan dari Yahudi asli sampai ke umat Nabi Musa, bapaknya, mbahnya, kakeknya, buyutnya, ini terus sampai ke umat Nabi Musa, maka boleh kita menikahi perempuan tersebut. Atau kalau Nasrani asli, yang bapaknya, kakeknya semuanya Nasrani sampai umat Nabi Isa, boleh juga. Cuma pertanyaan Nana, zaman sekarang apa ada? Yahudi asli, Nasrani asli. Ada enggak? Enggak ada. Apalagi di Indonesia. Lebih enggak ada lagi. Kalau di Israel sana mungkin. Tapi kalau di Indonesia tidak ada. Indonesia ini Islam masuk ke Indonesia sekitar abad-abad ke, ada yang mengatakan abad ke-8 kalau nggak salah, ke-7 atau ke-8. Walhasil abad-abad awal. Sebelum itu di Indonesia ini agamanya macam-macam, ada Hindu, Buddha,
Ada agama animisme, dinamisme, dan lain sebagainya, macam-macam. Kemudian barulah masuk Islam. Setelah itu lambat laun bersama dengan Belanda masuk Kristen. Ya, Yahudi tidak ada. Kalau ada orang yang misalkan Nasrani di Indonesia yang perempuan, maka pasti bapaknya atau mbahnya atau nenek moyangnya bukan Nasrani. Maka pernikahan tersebut kalau dilakukan di Indonesia ini tidak sah. Ini hukum fikih. Tidak sah. Walaupun ada keputusan dari pemerintah mengatakan sah sekalipun, maka mengambil tetap hukum fikihnya. Tidak sah. Tidak sah. Kalau tidak sah maka anaknya apa? Ya. Terus bagaimana hukum penghulunya menikahkan? Nah kalau penghulunya tahu kalau si perempuannya atau si lakinya ini bukan agama Islam, ya haram menikahkan. Karena syarat untuk menikahkan adalah suami istri beragama Islam. Kalau dia tahu salah satu bukan agama Islam dan dia menikahkan dengan pengetahuan dia salah satunya bukan agama Islam atau non Muslim, ya haram. Ya berdosa nih si penghulu. Jadi ini bahaya, ini memang bahaya. Zaman sekarang banyak kayak gitu nih. Dengan ujar-ujar semua agama itu sama. Maka tidak masalah kita menikah dengan agama apa aja. Padahal kalau misalkan kita sudah menikah dengan beda agama, nanti kita punya anak, pasti akan berebut karena anak ini mau ikut siapa? Harus kita didik dengan agama apa? Pasti berebut begitu. Seterbuka-terbukanya orang tua, sebebas-bebas dan modernnya orang tua, pasti menginginkan anaknya mengikuti jejaknya dia. Jangankan masalah agama. Jangankan masalah agama, masalah ormas aja loh, ormas keagamaan. Kalau misalkan bapaknya ormasnya A, ibunya ormas B, itu anaknya bisa jadi rebutan untuk masuk ke salah satu ormas ini. Bapaknya menginginkan, ya ormasnya ikut aku dong. Ibunya, ya enggak dong ikut saya dong. Pasti akan ada seperti itu. Akan ada gesekan begitu. Kan enggak nyaman. Jadi sekali lagi jawabannya adalah tidak sah. Dan penghulunya dosa kalau dia tahu bahwa yang dia nikahkan agamanya tidak sama. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Beb, mungkin untuk menambah rasa cinta kita dan biar anak muda lebih paham betapa istimewanya para zuriat Rasulullah untuk kita semua. Pertanyaan ulun, apakah bisa kita mencari perhatian Rasulullah lewat perantara para habaib? Terima kasih Bib. Apakah bisa kita mencari perhatian Nabi melalui dzurriyyah Nabi? Begitu maksudnya ya? Hah? Iya, mencari perhatian Nabi melalui para dzurriyyah Nabi. Mencintai dzurriyyah Nabi karena bagaimanapun juga DNA Nabi ada di DNA para dzurriyyah Nabi yang yang nasabnya menyambung sampai Nabi. Dan ada lebih dari 60 hadis yang menyatakan bahwa Nabi mempunyai keturunan dan tidak terputus sampai kiamat. Lebih dari 60 hadis. Dan ayat-ayat Quran ada beberapa termasuk surat Al-Kautsar. Nah, tentang keturunan Nabi. Ketika kita mencintai Nabi, salah satu wujud bentuk cinta kita adalah mencintai yang dicintai Nabi. Nabi sebagai seorang ayah pasti mencintai anak dan keluarganya. Nabi mencintai anak turunnya. Nabi cinta dengan orang-orang yang juga mencintai anak turunnya. Kalau kita mencintai anak turunnya karena Nabi, kita mencintai para dzurriyyah Nabi karena Nabi, maka Nabi juga akan mencintai kita lebih dari yang lain. Dan wujud cinta kita sama dzurriyyah Nabi adalah kembali lagi kita di ketaatan. Ketaatan kepada Nabi. Dan kita mencintai dzurriyyah Nabi bukan dengan cinta buta. Maaf. Dzurriyyah Nabi ya sama, kalau secara umum sama dengan manusia yang lain. Ada yang taat, ada yang alim, ada yang fasik, ada yang menyimpang alirannya dan macam-macam. Cuma kalau yang kafir setahu ana tidak ada, karena doa dari sana pakai muqaddam.
Ya, sefasik-fasiknya Duriyah Nabi, akhir umurnya akan tobat dengan mendapatkan hukuman dari Allah, biasanya begitu. Yang anak tahu ya, yang anak tahu loh ya. Akhir umurnya akan dapatkan siksa dengan dia sakit parah apa segala macam sampai dia meninggal dalam keadaan tobat, tapi dicuci dulu dengan sakit itu. Biasanya begitu. Wallahu a'lam. Intinya, kalau kita mencintai Duriyah Nabi tersebut tapi kemudian kita cinta buta dengan fanatik buta, dengan kita ittiba, tidak peduli baik, tidak peduli jelek, ini juga bukan wujud dari cinta. Atau ketika kita cinta sama Duriyah Nabi dan ketika kita tahu Duriyah Nabi itu melakukan satu kesalahan, kemungkaran, kefasikan dan malah kita fasilitasin, ini juga bukan cinta. Kalau kita cinta sama Duriyah Nabi, maka kita berusaha menjaga. Kalau ada Duriyah Nabi yang ternyata keluar sedikit dari rel atau malah keluar banyak dari rel nenek moyangnya, maka kita berusaha untuk mengembalikan dia. Kalau tidak mampu, kita laporkan kepada para sesepuh dari para habaib tersebut. Ini wujud bukti dari kita cinta. Kita akan betul-betul menjaga, kita betul-betul menyayangi dengan menjaga mereka. Dan ini wujud cinta kita sama Nabi. Bukan malah kita memfasilitasi dan membiarkan mereka melakukan kemaksiatan, enggak. Maaf. Di dalam tafsir yang menceritakan tentang fadilah keutamaan para keluarga Nabi, mereka dikatakan mendapatkan di salah satu ayat yang menyampaikan juga al-kisah atau ahlul kisah. Kalau mereka melakukan perbuatan amal kebaikan maka di'afain, 2 kali lipat kan, itu ada di Quran. Kalau mereka melakukan kemaksiatan di'afain juga, 2 kali lipat juga. Misal ada Duriyah Nabi melakukan minum khamar, maka dia dosa yang pertama dosa karena minum khamar, yang kedua dosa karena mengotori darah Nabi dengan khamar, 2 kali. Kalau kita mengaku pecinta Nabi, apakah kita akan membiarkan anak cucu Nabi yang dicintai sama Nabi melakukan dosa 2 kali lipat ini? Berarti cinta kita palsu. Maaf, cinta kita palsu. Kita bukan cinta sama Nabi kalau kayak gitu, malah menjerumuskan anak cucu Nabi. Karena banyak kasus-kasus begitu, malah menjerumuskan. Yang lebih ekstrim lagi apa? Bukan cuma menjerumuskan, malah menjual anak cucu Nabi demi kepentingan dunia. Ini parah lagi nih, ini lebih parah lagi. Jadi dia ngelihat, wah ini anak turun Nabi ini aset nih, aset dunia. Karena banyak orang muhibbin yang rela membantu dengan apapun, maka ada anak-anak turun Nabi yang menyimpang, malah dimanfaatkan sama dia sebagai aset untuk dijual. Ini nanti di yaumil kiamah bakal menghadapi kemurkaan dari Siti Fatimah loh. Harusnya bukan digitukan. Kalau ada Duriyah Nabi yang menyimpang, berusaha dirangkul, berusaha ditarik, bukan dicegah, bukan dimanfaatkan, bukan malah didorong untuk tetap melakukan kesalahan. Manusia tetap manusia. Jadi hati-hati. Kalau kita memang cinta sama Nabi, perhatikan anak cucu Nabi. Ada satu kisah dalam kitab Al-Ghurar. Ada seorang muhibbin, pecinta Nabi pecinta keluarga Nabi yang luar biasa dia. Kemudian di tetangganya dia itu ada satu yang Duriyah Nabi tapi menyimpang. Ya, penyimpangannya adalah dia kelompok orang-orang yang ya bisa dikatakan pembenci Ahlul Bait. Pembenci sahabat. Suka mengkafirkan sahabat, suka membenci sahabat. Akhirnya si muhibbin tadi, karena tahu orang ini mengkafirkan sana Abu Bakar, mengkafirkan sana Umar, si Habib ini tadi, atau Sayyid ya kata-katakan. Maka dia membenci orang ini. Padahal dia muhibbin. Membenci orang ini, membenci Habib ini, karena Habib ini membenci sana Abu Bakar sama sana Umar, dia benci. Dia jauhin, dia benci, dia tidak hiraukan ini orang. Hanya suatu saat dia mimpi. Mimpi sudah akhir zaman, sudah di alam akhirat. Kemudian ketika dia mau masuk surga, dihalang-halangi sama Siti Fatimah. Kemudian dia
mengadu sama Nabi, ya Nabi kok saya dihalang-halangi sama Siti Fatimah? Saya masuk surga padahal saya pecintamu, pecinta keluargamu, kok saya tidak boleh masuk surga sama Siti Fatimah? Akhirnya Nabi tanya sama Siti Fatimah, kenapa dia halangi ini orang? Kenapa kau halangi ini orang? Dikatakan, ya Rasul, ayahanda, ini orang membenci anakku, membenci turunanku. Kaget ini orang, bangun ini orang, lari menuju orang si Habib yang punya aliran sesat tadi, disamperin, itu kisahnya di Madinah, disamperin, dirangkul, diciumin kakinya segala macam. Kaget ini orang, ngapain nanti, ada apa ini? Diceritakan gini-gini, saya mimpi gini-gini, kaget ini orang. Ya Allah, si Sayyid ini kaget tobat. Berarti aku selama ini aliranku sesat, tobat dia. Dia tobat. Maksud dari mimpi ini apa? Kalau ada anak cucu Siti Fatimah, anak cucu Nabi melakukan kesalahan, kalau kita cinta, bukan malah kita jerumuskan, bukan malah kita jauhkan, tapi kita berusaha untuk mengembalikan ke jalur nenek moyangnya. Ini wujud kita muhibbin. Apalagi malah dijual. Hah? Lebih parah lagi nih. Membencinya saja dihalang-halangi sama Siti Fatimah masuk surga, apalagi menjualnya. Mungkin ya bukan cuma dihalangi, ditendang masuk neraka mungkin orang. Hah? Jadi kita harus tahu muhibbin itu seperti apa. Dan orang kalau cinta sama Nabi dan keluarga Nabi, maka dia akan masuk dalam golongan keluarga Nabi juga nanti di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat dari Siti Fatimah juga. Ada satu cerita nih, singkat aja cerita Syekh Abdullah Basaudan yang merupakan pecinta Nabi luar biasa. Sampai ada orang kasyaf, orang ini bisa tahu ini duriah Nabi apa bukan dari penciuman batinnya dia. Nah, ketika Syekh Abdullah Basaudan datang di Mekah, di orang ini, bingung orang ini. Karena dia mencium duriah Nabi, sedangkan dia tahu bahwa ini orang bukan duriah Nabi. Syekh Abdullah Basaudan ini minal masyayikh muhibbin. Tapi muhibbin luar biasa. Muhibbinnya luar biasa. Bahkan ada satu duriah Nabi pernah bikin ngetes sama beliau, ini pernah dites. Jadi beliau ini mengatakan sama murid-muridnya, kalau ada tamu, ente layani tamu. Tapi kalau tamunya ini duriah Nabi, aku yang melayaninya. Ada satu duriah Nabi tahu cerita ini dan dia mau ngetes saja, mau ngetes. Bukan Habib yang fasik atau memanfaatkan, bukan, tapi cuma ngetes seberapa sih muhibbinnya ini orang. Syekh Abdullah Basaudan ini datang pakai kudanya. Setelah itu dilayani sama Syekh Abdullah Basaudan dan Syekh Abdullah menawarkan, mau apa lagi? Ana punya kuda ana ini ana pakai jalan jauh, capek, tolong nanti pijetin. Kuda ana nanti pijet. Bayangkan, Syekh Abdullah Basaudan ini alim alama loh, ulama besar. Suruh mijitin kudanya Habib ini. Habibnya masih muda. Habibnya bukan Habib fasik, bukan. Cuman kepingin tahu seberapa sih mahabbahnya. Apa yang dilakukan Syekh Abdullah? Tanpa menyuruh muridnya, tanpa menyuruh anak buahnya, tanpa mengeluh, tanpa bermuka masam, tanpa marah. Berangkat ke kandang kuda si Habib ini tadi, dipijitin kudanya. Kuda. Bayangin. Maka itu ketika saking cintanya sama duriah Nabi itu kayak sampai seperti itu, sampai seorang kasyaf ini mencium bau keluarga Nabi di Syekh Abdullah Basaudan. Padahal beliau bukan duriah Nabi. Jadilah muhibbin yang benar, sesuai dengan aturan. Dan para habaib haram hukumnya untuk mengemis-ngemis mahabbah. Karena menjadi muhibbin merupakan kewajiban seluruh orang muslim, umat Nabi. Wajib untuk menjadi muhibbin, betul. Tapi para ahlul bait haram untuk mengemis cinta kepada siapapun. Ini ulama salaf kita mengatakan demikian. Walaupun itu merupakan suatu kewajiban untuk mencintai duriah Nabi, tapi duriah Nabi haram untuk mengemis cinta. Duriah Nabi punya kewajiban untuk meneruskan ajaran nenek moyangnya, untuk menjadikan umat Nabinya mendapatkan keridhaan Allah. Itu tugas utamanya. Ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bib, seperti kita ketahui bahwa salawat itu kan salah satu bentuk mahabbah atau cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kadang ada orang yang bersalawat tapi dibangga-banggakan, ria gitu, atau di dalamnya bermaksiat tetap bersalawat kayak itu. Sedangkan dikatakan bahwa salawat itu pasti diterima. Apakah itu masih berlaku kayak itu? Sekian. Assalamualaikum. Ya memang ada perkataan syair mengatakan a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah 'ala Nabi Muhammad. Amal kita antara diterima atau ditolak kecuali sholawat, betul. Cuman dalam kasusnya, kasus pertanyaan ini, ketika ada orang melakukan maksiat dan dia bersolawat, kembali ditanyakan, maksud dan tujuan dia solawat ketika melakukan maksiat itu apa? Kalau misalkan istihza, misalkan dia minum khamar dengan solawatan, maka murtad. Murtad. Karena istihza. Menghina, meremehkan, mempermainkan, murtad. Tapi kalau karena kejahilannya, maka menjadi fasik aja. Dosa iya, fasik ya. Apakah sholawatnya diterima? Ya otomatis enggak dong, karena dia melakukan dengan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu akan menghilangkan amal yang dia lakukan. Walaupun amalnya sholawat itu akan diterima apapun, selama dia melakukannya dengan cara yang tidak menyimpang dari aturan syariat itu sendiri. Ada kasus waktu berapa tahun yang lalu, ada kasus di Jawa. Jadi mungkin pegawai kayak mungkin kantor atau apa gitu, sholawatan. Pegawai perempuan ini pakai seragam kantornya itu, seragam apa? Ini pendek, kudungnya cuma diginikan, katanya bacanya baca Maulid Habsyi. Baca Maulid Habsyi, pas mahal qiyam ya kelihatan kan rokannya segini semua, kudungnya digini, apa nih? Ini yang ngawur ini. Ini melakukan kemaksiatan dengan sholawat. Ya, ini kita harus nonton mereka ini orang jahil, bukan dengan niat istihza sholawat, enggak. Karena kalau niat istihza sholawat murtad, tapi istihza itu maksud mempermainkan dan mengejek sholawat. Murtad, tapi kalau karena kejahilannya tadi, enggak murtad memang, tapi haram, fasik. Kemudian kita jangan terpaku dengan sholawat itu walaupun kita riak akan tetap diterima. Karena amal kita akan diterima dan ditolak, kecuali sholawat pasti diterima, ya. Jangan kita terpaku dengan itu. Apapun yang kita lakukan tetap sholawat kita itu diterima, ya. Cuman kadarnya seberapa? Ibarat kata kita datang ke orang kaya, dermawan. Kalau misalkan kita pakai kopiah, orang yang ngasih 1 juta. Kalau enggak pakai kopiah, orang yang ngasih 500. Enggak pakai sarung, pakai celana, maka cuma 100.000. Ah, enggak apa-apa, yang penting kan dapat aja pakai 100.000. Ini kan jahil berarti orang. Kenapa enggak sekalian dia memakai kopiah, memakai sarung yang merupakan syarat dia mendapatkan yang lebih banyak? Kan gitu toh. Pokoknya kan diterima. Jangan pokoknya diterima, mestinya dia mendapatkan 1 juta, tapi enggak apa-apa yang penting saya dapat walaupun 10.000. Ya berarti jahil dong. Harusnya dia dapat 1 juta malah dia miliknya milih 10.000. Ya berarti kurang kopi ini orang. Allah. Ada lagi? Ini pertanyaan terakhir dari bukan dari teman-teman KP di sini nah. Ada kepada Habib Ridho untuk membacakan. Ini sensitif benar nih. Jangan nonton Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari belakang, dari para ibu-ibu mungkin. Kalau kayak gini biasanya ibu-ibu. Zaman sekarang banyak perempuan sulam alis, action memperpanjang atau memperlebatkan bulu mata, tanam benam biar kencang, kadak keriput. Tujuannya untuk suami, gimana hukumnya, Beb?
tujuannya untuk suami katanya. Maksudnya Sulam alis. sulam alis itu apa? Kayak model apa ya? Yang tahu nih perempuan kayak gini. Oh ya haram kalau tato. Tato alis. Oh pakai tato. Ya haram. Nggak sah wudhunya, mandi wajibnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Haram walaupun untuk suami. Kalau misal sulamnya nih berapa bulan hilang baru Beb, kayak apa itu Beb? Sama aja. Kalau bahannya itu tato seperti itu dengan metode yang sama dengan tato, kan tato itu ibarat kata menaruh tinta-tintanya itu ke dalam pori-pori yang bercampur dengan darah, itu maka menjadi najis kan, jadi mutanajis ya kulitnya. Hukumnya haram kalau seperti itu. Ada najisnya, kecampur dengan darah itu kan kecampur dengan najis. Masuknya ke pori-pori itu kecampur dengan najis. Campur dengan darahnya itu maksudnya. Tapi kalau misalkan dengan pensil, dilukis dengan pensil, berhias di depan suaminya, ya malah afdol dong. Seorang Iya, masih apa? Masih dengan pensil-pensil alis yang ditebalkan. apa-apa. Kalau dengan pensil alis itu kan, itu enggak apa-apa berhias untuk suami, malah berpahala dia kalau berhias di hadapan suami seperti itu. Karena seorang wanita yang berhias untuk suaminya itu pahalanya pahala besar. Pahalanya luar biasa besar. Ya berhias untuk suami. Tapi kadang-kadang umumnya wanita itu berhiasnya bukan untuk suami sih ya. Berhias itu ketika keluar. Kalau untuk suami di rumah, kalau memperpanjang atau melebatkan bulu mata katanya. Tapi demi untuk suami katanya. Melebatkan bulu mata itu dengan apa? Dengan tempel kayak ala bulu-bulu sedikit itu Beb. Pasangan, ada pasangan bulu mata gitu. Tapi bisa dicabut. Ada tempelan yang tambalan. Oh ya, itu paham. Ya paham. Ya maklum kita orang tidak pernah pakai ya, jadi kita tidak tahu. Anak juga ada pakai. Ya paham, anak paham. Yang kayak modelnya kayak panjang-panjang gitu seperti kan, tapi itu tempelan ya, yang bisa dilepas gitu kan. Iya. Nah, iya. Boleh, kalau seperti itu boleh, karena sifatnya kan tidak permanen, dan dia tidak ada lemnya yang lekat di sini, yang akan menutup tempat wudhu. Itu tidak apa-apa. Berhias untuk suami lo ya. Tapi kalau misalkan seorang wanita berhias di luar, keluar rumah dengan hiasan seperti itu yang bisa menimbulkan syahwat, hukumnya haram. Kalau keluar dandan biasalah seadanya, jangan terlalu berlebihan. Tapi ketika di rumah menyambut suami datang, itu bermake up yang seperti itu, yang menyenangkan hati suami, pahalanya besar. Begitu juga suami. Ini untung tidak ada ibu-ibu di sini ya. Kalau ada biasanya kalau ada ibu-ibu protes ibu-ibunya. Nah, kalau suaminya gimana? Suami juga berhias untuk istri itu juga berpahala. Pulang dari kerja ya bau badannya apa segala macam, segera mandi, pakai wangi-wangian, rapi depan istrinya, ini juga berpahala suami itu. Tapi kalau suami berhiasnya ya bukan pakai lipstick budak ya bukan lah. Ya normal itu. Ya kalau namanya suami ya maco gitu kan, kalau wanita kan feminim. Dia pakai. Sekali. Jadi masing-masing berhias untuk pasangannya masing-masing itu berpahala. Ada lagi? Sudah selesai. Ini pertanyaan berarti tentang perempuan kebanyakan nih. Jadi yang bertanya mungkin dari perempuan tadi. Insya Allah yang akan datang nanti, Insya Allah Habib Asadullah datang lagi, Insya Allah dia muntai. Kita buka sesi pertanyaan bukan hanya kepada para lelaki, tapi diundang para ibu-ibu. Gimana Habib? Ya kepada anak-anak pang dan seluruhnya Insya Allah semuanya. Karena ini mendadak minta maaf, mendadak baru maghrib tadi. Tadi disebut. Sudah sekarang masalahnya kan masih mau menghilangi ya kan juga ya kan syaratnya. Diterima kalau dia tobat. Nggak masalah dengan dua syarat tadi yang nanti dibahas.
Jadi kalau ada orang tatoan dan dia tobat, maka dia wajib menghilangkan tato tersebut dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak merusak kulitnya dengan alat ataupun obat yang tidak merusak kulit. Dan yang kedua, dia mampu dari segi finansial bayarannya. Kalau ternyata tidak mampu, karena yang Anda tahu itu pakai laser dan mahal, tidak mampu dari segi keuangannya, maka tidak wajib dihilangkan dan diterima sholatnya, ma'fu sudah. Ma'fu, asal tobat tadi. Tapi dia tidak bisa jadi imam. Tidak bisa jadi imam, kecuali sama istrinya. Tapi sholatnya sah. Mandinya, wudunya, semuanya sah. Ya. Oke. Dan insya Allah nanti yang akan datang tentang season begini lagi, insya Allah kita ada waktu kayak model break sebentar. Jadi anak-anak muda mau dari punk, mau dari anak-anak musik, jadi ada musik tentang Islami, tentang musik apa religi. Jadi Habibnya biar santai santai sambil mendengarkan religi-religi anak-anak muda. Kami mendukung penuh kepada anak-anak pecinta musik. Boleh, Ajib. Kan kayak gitu. Ajib. Zan. Mungkin mudah-mudahan bisa sebulan sekali Habib Rasulullah atau 2 bulan sekali. Mudah-mudahan, kan berdoa kita. Amin. Termasuk anak-anak bikas dan pecinta anak-anak musik. Setuju? Setuju. Insya Allah kami nanti mendukung penuh tentang anak-anak muda yang punya bakat tentang musik dengan musik religinya. Dikembangkan nanti tentang istirahat. Berapa pertanyaan? Istirahat sambil santai Habibnya. Oke. Semangat. Sampai sekarang semangat Habib sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Amin.